Nada-nada tinggi berpadu dengan suara serak jadi ciri yang melambungkan nama Cakra Khan di industri musik negeri ini. Tersohor sebagai penyanyi serta mengukir sejumlah prestasi, menjaga eksistensi adalah tantangan terbesar bagi Cakra sekarang. Adakah karir akan digenggam sepanjang usia? Adakah kesuksesan bertahan hingga ia menua? Inilah pertanyaan yang tak pernah sepenuhnya terjawab. Tak ingin gamang diombang-ambing ketidakpastian, Cakra memilih jalan sendiri. Di kampungnya, di Pangandaran sana, Cakra Khan digadang-gadang telah menyiapkan lahan seluas 5 hektar are. Menyulap lahan menjadi aneka tumbuhan menguntungkan, hingga sejumlah lainnya dijadikan ladang dan sawah. Cakra tak ingin terjungkal ketika namanya menjauh dari orbit keartisan. Kita harus sadar diri sih sebenarnya, karena kita nggak akan selamanya ada di dunia seperti ini. Terus saya juga mungkin suaranya nggak akan seperti ini terus. Jadi kita harus istilahnya berbekal nabung dari sekarang. Jadi karena ibu saya selalu bilang nggak akan selamanya kalau jadi kayak gini. Sekarang masih pohon-pohon aja. Jadi kayak abasia, kelapa gitu kan. Kalau sawah kita jadi nggak usah beli beras, jadi kita bisa bagi juga sama warga gitu. Kabarnya punya sawah sampai 5 hektar. Oh enggak, kalau hektar atau enggak, saya cuman ada lah cukup. Berapa? Udah ada lah, ini nggak ada cukup untuk bulanan, ini adalah untuk beras adalah. Meretas karir dari titik terbawah, Cakra tak silau popularitas. Tak pernah lupa dari mana tempatnya berasal, Cakra tak sungkan saat membagikan kegiatan yang barangkali jauh dari citra seorang bintang. Bukan menikmati pesona negeri orang, bukan berkunjung ke pusat perbelanjaan, bukan pula menenteng barang-barang mentereng, Cakra justru menikmati mengurus sapi hingga menghabiskan waktu di sawah di Pangandaran sana. Dan ketenangan yang tak bisa dibeli dengan segunung pundi-pundi sekalipun, jadi alasan Cakra menyiapkan masa nanti, menghabiskan masa tua di kampung halamannya. Hey, kita udah mau sampai. Ini kita tuh kemana? Botram, dari Botram ngirim tuh. Ini kira Bella, halo Bella, welcome. Saya namanya Bella. Akhirnya udah sampai juga, sekarang udah di sawah. Tuh, hai lah, hai. Kita udah sampai di sawah dan saya mau makan dulu. Dan ini, berat. Itu buat nyiripnya. Itu. Ini pemandangannya kayak gini. Dan biasanya saya, mana tuh. Di kampung saya pastinya, di kampung saya sih. Karena memang cita-cita saya nanti kelak saya ingin hidupnya di kampung aja. Kalau masa tua saya ingin di kampung. Kenapa emang Kak nggak mau tetap di kota gini? Banyak pikiran. Jadi di sana saya udah nyiapin lahan buat ntar kandang sapi, kandang ayam, sawah gitu. Jadi pengen udah ada plan untuk masa tua. Impian menikmati masa tua dengan hal-hal sederhana di kampung halaman, jauh dari debu kota besar. Bisingnya ingar-bingar dunia hiburan telah disiapkan Cakra dari sekarang. Tapi benarkah Cakra akan meninggalkan panggung yang membuat namanya melambung? Melihat bagaimana banyak orang dari berbagai negara terbuai pesona, bahkan tersentuh saat mendengar sejumlah cover lagu yang dibawakannya. Siapkah Cakra meninggalkan ini semua? I'm done. I don't have coffee today. I know that you ask me a lot, where is my coffee? This is James Brown reincarnate. Awalnya sih nggak nyangka ya, karena memang itu nge-cover tuh karena kemarin pandemi, terus acara semua virtual, jadi kayak yang daripada nggak ngapa-ngapain, terus suara juga kalau nggak dilatih juga bahaya juga kan. Jadi makanya saya suka bikin cover di kamar itu. Tapi kemarin sampai ya itu gara-gara ada yang orang banyak yang nge-react tuh, saya sampai di interview sama kayak majalah-majalah online dari Inggris, dari Filipina gitu kan. Dan mereka kebanyakan bilangnya kok suara sama mukanya kurang match katanya. Artinya awalnya nggak nyangka ya kalau dibilang karena saya selalu berpikir yang suaranya lebih bagus dari saya tuh banyak sekali gitu. Jadi saya ketika
dikasih tahu sama teman, Cak, video lu tuh di react sama banyak orang. Hah? Di react apaan? Takutnya kan ada video apa gitu kan, saya nggak ngerti. Ternyata video-video cover saya di react sama orang, dan alhamdulillah responnya ya bikin saya senang sih, makin semangat lah untuk berkarya. Dari sekedar melatih vokal di masa pandemi, aksi Cakra dibanjiri puja-puji. Bahkan jika pandemi tak kembali mengganas, Cakra mengaku sudah unjuk kebolehan di benua biru Eropa sana. Dan ketika jalan untuk go internasional mulai terbuka, benarkah Cakra tak ingin ngoyo dan berharap terlalu tinggi? Itu sih buat saya kayak, ya saya lebih giat, bukan nge-cover sih, jadi lebih ke ingin meningkatkan ya kualitas saya dalam bernyanyi, terus yang pastinya bawa nama Indonesia lah kemana-mana. Impact yang paling terasa seperti apa? Sebenarnya kalau nggak Omikron ini, saya tuh kemarin udah ada tawaran nyanyi di luar. Mana? Di Eropa. Cuman gara-gara Omikron lagi, lockdown lagi, jadi postpone lagi. Cuman ya namanya situasi kan kita nggak bisa paksain gitu kan. Cuman ya at least udah ada yang mau kerja sama saya gitu kan. Terus ada dari beberapa, ada satu negara yang ingin duet sama saya juga. Dan kita lihat, soalnya takutnya nggak jadi kalau ngomong kayak itu, nggak jadi kan. Jadi ya pokoknya saya doakan aja semoga lancar. Ya jalanin aja lah, jalanin aja. Saya takutnya kalau mimpi terlalu tinggi juga takut. Jadi maksudnya jalanin aja, kalau ada kesempatan saya ikutin.